Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang sedang daring, belajar dari rumah, kalian butuh materi pelajaran, motivasi, inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 4 SD tema 1 subtema 3 pembelajaran kedua. Oke sahabat sekolah, di pembelajaran kedua ini sesuai dengan buku tematik yang kalian punya, kita akan mempelajari tentang keberagaman Indonesia ya. Nah, Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Nah, berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama adalah rumah gadang ya. Rumah gadang ini adalah rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat atau Sumbar. Kemudian yang kedua adalah Rumah Aceh. Nah, Rumah Aceh ini rumah adat yang berasal dari Aceh ya, atau Nanggro Aceh Darussalam. Lalu yang ketiga adalah Rumah Balai Batak Toba atau rumah adat Sumatera Utara atau Sumut. Gambarnya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan atau tepatnya dari suku Toraja. Berikutnya, ini adalah Baileo. Baileo ini adalah rumah adat dari Provinsi Maluku. Baileo ya. Oke. Nah, ini adalah rumah adat dari Bangka Belitung. Nah, sahabat sekolah, itulah tadi rumah-rumah adat. Selanjutnya kita melanjutkan dengan mengamati. Ayo kita mengamati. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Atap itu bagian atas ya. Nah, sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Sekarang coba kamu amati segi banyak berikut ini. Nah, bisakah kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan berdasarkan sudutnya? Nah, ini ada 4 macam segi banyak. Nah, ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ingat, beraturan itu sudutnya dan sisinya sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Nah, amatilah segi banyak beraturan berikut ini. Ukurlah besar setiap sudut pada segi banyak, hitung pula jumlah besar seluruh sudutnya. Nah, lembar kerja ini sesuai yang ada di buku tematikmu. Kamu bisa mengerjakan. Sebelum melanjutkan video ini, kamu bisa mengerjakan dulu, di pause, kemudian baru dilanjutkan. Karena Kak Dimas akan membahasnya di sini, akan menjawab di sini. Nah, oke, sekarang kita bahas mulai dari yang pertama, namanya ini gambar apa? Segitiga, bangun segitiga. Nah, banyak sisinya berapa? 3. Kemudian besar sudut pada segi banyak, sudutnya berapa? 60 derajat ya. Kemudian jumlah sudutnya, jumlah besar sudut di segi banyaknya 90 derajat. Kemudian bangun yang kedua adalah bangun persegi. Nah, ini banyak sisinya adalah 4. Segi 4. Sudutnya ada
Ya, besar sudutnya pada segi banyak ada 90 derajat dan jumlah besar sudut pada segi banyak 36 derajat. Kemudian bangun yang ketiga ini memiliki sisi 5. Kemudian besar sudut pada segi banyaknya ada 108 derajat dan jumlah besar sudut pada segi banyak jumlahnya 540 derajat. Kemudian bangun yang keempat ini ada sisinya 7 ya. Nah, jumlah besar sudutnya ada 128,6 derajat. Bisa dibulatkan 129 derajat. Kemudian jumlah besarnya 900,2 derajat atau bisa dibulatkan 90 atau 900 derajat ya. Dan yang terakhir ini berapa banyak sisinya? Ada 6. Besar sudut pada segi banyak 120 derajat. Lalu jumlah besar sudut pada segi banyak yaitu 720 derajat. Oke, begitu ya jawabannya sahabat sekolah. Sekarang kita lanjut. Nah, saatnya kita berdiskusi. Di sini ada sebuah teks bacaan berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Kita baca bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan secara bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik yang berasal dari idenya sendiri ya. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Apa tadi? Rumah adat Maluku, Baileo ya namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain ya. Nah, rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Nah, kamu pasti sahabat sekolah ini berasal dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa. Ini rumah adatnya berbeda-beda. Bisa sharing ya, ini saling sharing. Dan lebih uniknya, mari kita lanjut bacaan ini. Oke. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah secara bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Nah, sahabat sekolah, yang terakhir adalah tugasmu. Tugasmu berdasarkan teks bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani tadi? Nah, yang kedua, apa ide yang dimiliki Edo? Yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda? Pertanyaan keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Kemudian jelaskan. Pertanyaan terakhir atau kelima, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Nah, silahkan kerjakan ini di buku tugasmu atau langsung di
komentar di bawah. Oke, cukup sekian. Bersambung ke video pembelajaran berikutnya ya. Oke sahabat sekolah, semoga video ini bermanfaat, terutama bagi belajarmu di rumah dan dalam mendalami materi pelajaran. Silahkan lihat di playlist di channel sekolah ini, ada banyak sekali pembelajaran dan channel sekolah akan senantiasa mengupdate terus, termasuk nanti akan ada soal-soal, latihan soal, dan materi yang lain yang lebih luas. Oke, cukup sekian. Salam semangat luar biasa.